Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kalau kamu dengar bunyi ngorok ya, saya tidur di situ. Di sini labu. Ya, nih ekornya, kelihatan nggak ya? Ini dia. Oke, so kali ini aku pengen buat pembacaan cukup detail ya. Aku nggak tahu, mungkin bisa sampai 20 menit atau mungkin kurang. Ini untuk setiap bulan dari 2024 ya. Biasanya aku bikin satu bulan untuk satu zodiak gitu ya. No, ini satu zodiak untuk semua bulan ya, Januari sampai Desember di 2024 spesial. Aku pengen buat ya, tiba-tiba aku ngerasa pengen aja buat ya. Dan ini untuk zodiak apa ya? Ini untuk zodiak Pisces. Oke, Pisces, kita lihat untuk cintaan, keuangan, karir kamu setiap bulannya di November 2024. Dan kalau kamu ingin pembacaannya ini khusus hanya untuk kamu, silahkan kamu klik link website di bawah sini. Menawarkan untuk konseling secara spiritual, Vedic, dan juga secara psikologi ya. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, kita lihat keseluruhan energi 2024-nya dulu ya. Oke, kita lihat ya. Untuk pipiku jadi gatal gara-gara aku garuk ya. Oke. Time to go. Wow, Pisces 2024. Waktunya untuk kamu pergi kemana? Oke. Lalu ada tinggal. Oke, ada energi seorang yang berpikir untuk pergi atau untuk stay, atau ada yang berpikir untuk meninggalkan hubungan ini atau pergi ke sebuah hubungan yang baru. Wow, ada Treasure Island. Kamu akan mendapat jawaban dari semua yang kamu tanyakan saat ini ya, Pisces. Hanya perlu untuk breathe, kamu belajar untuk healing, kamu belajar untuk mendengarkan intuisi kamu, mendengarkan hati kamu. Jalani apapun yang pengen kamu jalani. No peace like home. Jadi benar-benar berikan kedamaian ke dalam diri kamu sendiri. Yang lebih utama, lebih baiknya ya, karena nggak ada yang bisa memberikan kebahagiaan dan kedamaian kecuali diri kamu sendiri ya. Terutama di Januari ini ya, serendipity, aku lihat berbaik hatilah ke diri sendiri, karena kadang kamu nggak ngerasakan kalau kamu seperti nyakitin diri kamu sendiri. So Januari adalah waktu untuk kamu bersih-bersih. Kamu nggak perlu untuk kayak ngebuang semua yang kamu punya sekarang atau ninggalin apapun ini juga. Kamu hanya perlu untuk membersihkan, merapikan. Karena kalau nggak ada problem, nggak ada masalah ini, kamu nggak akan ada ruang atau waktu untuk membersihkan atau menyembuhkan diri kamu sendiri ya. Karena kita kan terlalu fokus, kita ngerasanya kita udah dewasa, kita ngerasanya kita udah tahu apa yang terbaik dalam hidup ya. Pokoknya kita ngeras lah terhadap diri kita sendiri. Sampai sekarang kamu belajar mengerti dan memahami ternyata enggak. Terkadang usia nggak menjamin, bukan terkadang, aku harus bilang ya, 90% orang yang ke aku nggak bisa bilang mereka nggak dewasa, no ya, masih cara pandangnya sama seperti saat mereka masih remaja gitu. Nggak terlalu banyak perubahan yang terjadi ya, karena adanya trauma, ada stres. Begitu juga aku dulu, jadi aku bisa bilang ya, usia nggak bisa menjamin kedewasaan dan kebijaksanaan dalam hidup ya. Jadi aku ngeliat tema utamanya di 2024 adalah belajar untuk melepaskan apapun yang kamu rasa nggak bisa kamu lepaskan. Ternyata kamu bisa lepasin gitu ya. Dan belajar juga untuk melepaskan apapun yang bukan jalannya kamu, agar apa yang untuk kamu, jalannya untuk kamu, mempunyai tempat, mempunyai ruang untuk hadir dalam hidup kamu ya. Dan di Januari ini aku ngerasakan kamu akan ngerasa sangat happy, karena kamu ngerasakan kamu bisa untuk menemukan siapa diri kamu.
kamu menemukan kebahagiaan dalam diri kamu, ya Pisces. Gak ada tempat yang kamu ngerasa lebih aman selain bersama dengan diri kamu, ya. Kamu akan belajar untuk konseling, atau kamu banyak bicara atau mencari seorang guru spiritual atau imam atau pastor atau pendeta agar kamu bisa banyak belajar. Aku melihat, ya, kamu bakal banyak menarik diri kamu ke arah yang jauh-jauh lebih membahagiakan untuk diri kamu, ya. Di sini aku melihat Pisces. Dan kita lihat fokus di Januarinya di sini. Kita lihat oracle selanjutnya. Oke. Financial constraint. Wow, untuk keuangan memang agak tight, ya, begitu ketat di Desember ataupun Januari ini, but that's okay. Ya, kamu belajar untuk mengakui, ya this is what it is, dan melihat kamu akan handle-nya dengan baik banget, ya, dengan pretty well. Angel of Balance. Lalu ada adjacent possibilities. Oke. Lalu ada second chakra, Archangel Ariel. Door to personal healing and happiness. Wow, that's good. Januari, ya, terasa. Tapi ini juga bisa maintain di sepanjang 2024. Adalah fokus kebahagiaan dan healing untuk diri kamu, ya, Pisces, ya. Karena memang kamu akan menemukan teman, ya, seorang yang bantu kamu untuk healing, untuk menemukan diri kamu itu siapa. Kuncinya adalah memang karena Rahu dan Ketu di first dan second aksesnya kamu. Kuncinya jika kamu ingin bahagia, kamu harus menemukan siapa diri kamu. Kamu harus jujur dengan apa yang kamu inginkan, kamu harus belajar untuk meraih apapun yang kamu inginkan dengan cara kamu mengenal dulu, meraih siapa diri kamu sendiri dulu. Sebelum kamu meminta cinta dari orang lain, sebelum kamu meminta seseorang lain jujur terhadap diri dia sendiri, jujurlah terhadap diri kamu sendiri terlebih dahulu, ya. Jadi aku melihat di Januari kamu akan merasa jauh lebih tenang, aman, dan nyaman dengan diri kamu sendiri, ya. Sixth chakra, Archangel Metatron, ini ngasih lihat kamu bakal banyak belajar ini di Februari untuk dengarkan suara hati kamu, atau suara hati kamu, atau suara intuisinya kamu, God, suara dalam perut gitu, ya. Atau bagi kalian yang mempunyai jalan untuk takdir, di sini kamu bisa melihat ghost atau hantu, bisa jadi, ya. Atau bagi kalian yang bisa melihat orang yang udah meninggal, bisa terjadi juga, ya. Kamu akan melihat mereka ada di sekitar kamu di Februari ini. Appreciation, kamu akan banyak menghargai dan berterima kasih dengan apa yang udah kamu punya saat ini, untuk apa yang udah hadir dalam hidup kamu sekarang, ya. Karena sebelumnya banyak hal yang gak kamu lihat karena fokus diri kamu dengan kerjaan dan karir, tapi kamu belum tahu cinta itu apa, ya. Jadi prosesnya adalah menemukan cinta terhadap diri kamu sendiri, terbuka lebar, ya. Februari, kontrak. Lalu di Maret ada energi jika kamu berjanji dengan seseorang, ya, atau ada seseorang berjanji dengan kamu, dia akan memenuhinya dalam bentuk uang, bisa jadi, atau janji untuk ketemu, janji untuk berjumpa, bisa jadi, ya. Atau seseorang yang terikat janji dengan kamu, begitu attach sama kamu, bisa jadi dia datang lagi karena dia ngerasa dia gak mampu lepas dari kamu, dia akan mencari kamu lagi
karena dari apapun yang dia raih, keuangan, karir yang dia dapat di kehidupan ini, nggak ada yang bisa menandingkan keberhargaan diri kamu dalam hidupnya dia. Seseorang yang bisa dibilang perempuan bisa jadi, atau sosok yang lebih mempunyai keuangan yang cukup baik dalam hidupnya dia, ya. Dan ataupun ini kamu, ya Pisces, tapi nggak bisa memilih antara cinta, antara kasih sayang, ya. Ada energi orang ketiga di sini. Jadi di sini terlihat kalau memang nggak bisa, ya jangan dipaksakan, ya jangan dituntut, ya jangan dibiarkan terjadi seperti ibaratnya jangan sampai separah ini terjadinya, gitu, ya. Dan aku melihat untuk aku udah bilang belum ya tadi, Maret seperti aku bilang tadi. Kalau kita lihat energi masih Maret mengarah ke April. Ini fokusnya ke kartu ya, nggak ke muka aku. Oke. Door to personal healing and happiness. Wow. Keluar kartu ini. This is good. Aku nggak tahu ini udah keluar apa belum tadi, tapi kayaknya keluar lagi. Ya, untuk kamu Pisces, ya memang Maret, April sampai Mei, aku lihat memang proses untuk healing, menyembuhkan diri dari kesakitan, dari kekecewaan yang terjadi dalam hidup kamu selama ini. Tinggalkan apapun yang stuck saat ini, ya. Man holding a coin. Ya, keuangan kamu akan sangat membaik. Ini entah perempuan atau laki-laki, ya. Memang jauh dari kamu yang misalnya ninggalin kamu karena masalah karir dan keuangan, dia akan kembali lagi ke kamu. Gak akan lama lagi, aku melihat dari bulan-bulan ini. Mungkin udah terasa sekarang, dia akan kembali tahun depan. Jika enggak, paling lambatnya aku merasakan sekitar Mei, ya. Dia akan menuju kamu atau mencari kamu lagi. Oke. Ini. Oke. Bentar ya. The Sun, energi matahari. Aku melihat Juni, Juli akan tempat waktu untuk kamu sangat-sangat bersinar terang. Kamu akan ngasih lihat siapa diri kamu, kehidupan kamu dengan lebih baik, ya. Karir kamu juga, ya, membuat orang sekitar bakal sangat mengenal kamu. Karir kamu yang akan kuat banget di sini. Semakin kau fokus ke diri kamu, karir kamu akan sangat menanjak. Aku lihat, ya, Pisces, Juni dan Juli. Oke, kita lihat Juli ngarah ke Agustus. Fifth chakra, wow. Semakin kamu berusaha untuk menjelaskan atau berbicara banyak tentang diri kamu, perasaan kamu, kamu ngerasakan semakin kamu gak mau untuk kamu lebih menuntut diri kamu untuk gak begitu banyak bicara. Karena kamu ngerasa kalau kamu bicara dengan orang yang gak mengerti dan gak paham, ya gak akan pernah mengerti, dia gak akan pernah paham. Kamu akhirnya belajar untuk berbicara dengan hal yang tepat ke orang yang tepat, gitu. Kamu gak mau lagi untuk berusaha keras untuk membuat orang lain percaya sama kamu. Ya, kalau dia memang gak mau percaya, mau kamu mengatakan apapun, ya dia gak akan percaya. Sih, ini yang kamu rasakan atau yang dia rasakan di sini, ya. Oke. Chakra lagi keluar tadi, chakra kelima. Ini
cakra keempat lagi keluar. Jadi memang kamu nggak akan merasakan sesak dada. Jadi mau di Agustus terutama ya. Di sini ngasih lihat kamu benar-benar mengendalikan perasaan kamu, emosi kamu. Tapi kalau kamu di luar kendalinya diri kamu lagi, kamu akan merasakan sakit. Pokoknya kalau kamu merasakan sakit di dada kamu sampai ke Agustus ada kekecewaan, trauma, berarti kamu masih nyimpan keegoisan. Kuncinya gitu ya. Tapi kalau kamu udah nggak ngerasakan itu, ya berarti enggak ya. Nah, perasaan, emosi itu perlu untuk dirasakan kan, perlu untuk kita pikirkan. Tapi kalau kita nggak ngerasakan, kita nggak mikirkannya, nggak akan terasa. Oke, kita lihat di all tied up September ya. Aku lihat kenapa bang Goddess of the Moon sih, September dan Oktober. Aku melihat kamu akan menikmati waktu kamu bersama pasangan, keluarga, atau orang yang terkasih ya, dengan apapun yang misalnya kamu udah punya ikatan rumah tangga atau ikatan perkawinan atau misalnya ikatan darah. Kamu akan banyak berhubungan dengan bakal lebih intens dengan orang-orang ini ya. Karena ada liburan di sini, aku melihat yang memang out of nowhere kamu ambil gitu aja sih. Envy, wow. Di sini ngasih lihat Oktober, November, kamu akan melihat sebenarnya kalau kamu perhatikan banyak orang yang iri terhadap kamu atau keluarga kamu atau hubungan yang kamu punya saat ini. Tapi bagi kamu yang belum nyampe ke masa spiritual ini, akan ada energi yang kamu gak akan melihat ini gitu ya, karena kamu fokus dengan spiritualitasnya kamu. Tapi bagi kamu yang misalnya sendiri, kamu akan melihat ini ya. Kamu akan melihat banyak orang ingin menjadi seperti kamu atau menjadi seperti kamu dan pasangan kamu nanti baru. Karena aku melihat bagi kalian yang single, paling lambat aku melihat Oktober kamu akan bertemu dengan seseorang baru di sini ya, yang membuat orang banyak iri dengan kamu. Oke. Hubungan kalian akan gak lama setelah bertemu dia akan mengajak untuk serius sih. Ada energi dia udah selesai dengan urusan dia. Dia mau apa? Family, dia mau keluarga. Seperti aku bilang, Oktober ataupun November, gak lama setelah kalian ketemu dia akan melamar kamu ya. Apa ya. November, Desember, community. Di November, Desember kamu akan banyak mengenal keluarga dia, orang-orang baru ya, yang akan menjadi keluarga kamu sih. Namanya ada indecision, ada ketakutan untuk memilih. Dan di the bottom of the deck-nya ada cornucopia. Di sini mungkin kamu takut kalau ini nggak akan berhasil, ini nggak mungkin untuk kamu, atau kamu nggak takut kalau jalan kalian nggak sama-sama. Ada trauma di sini, but that's okay. Ingat, sepanjang tahun ini 2024 adalah untuk healing, untuk menyembuhkan diri dari kesakitan, kekecewaan, belajar apapun yang terjadi sebagai bentuk pelepasan karma dan penyembuhan diri dari kesakitan yang ada sih. Jadi nggak perlu takut ya, karena apapun yang untuk kamu akan mempunyai jalannya untuk ke arah kamu. Jadi aku melihat di Desember, bagi kamu yang single, ada energi kamu mungkin udah ngerasakannya sekarang, atau kamu udah ketemu orangnya sekarang, bisa jadi ya tahun depan ada energi kalian akan bersatu dalam komitmen, dalam pernikahan. Karena happy family di sini ngasih lihat dia nggak mau untuk jauh daripada kamu lagi. Dia ingin untuk bersama dengan kamu selama-lamanya, sepanjang hidup dia sampai dia nggak ada. Okay, so that's it ya. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye. Bye sis.